Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Rada lemes ya. Apa karena mendung di luar? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat. Kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau letakkan dulu segala beban kehidupan kita. 1 minggu kita berjibaku dengan kehidupan kita, dengan kegiatan-kegiatan kita yang aktivitas tiap hari kita. Pagi hari ini kita mau letakkan dulu, kita mau lepaskan segala beban kita mau datang sama Tuhan, memuaskan kerinduan kita kepada kekasih hati kita. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian kita. Kita datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah nama-Mu Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Pujian bagi-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar. Oh, Raja segala bangsa yang maha kuasa, segala bangsa sujud
kami. Yesus Kristus namanya. Pagi hari Tuhan kami rindu datang, memuji, menaikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini berikan sukacita dalam hati kami, berikan semangat dalam hati kami untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan disenangkan. Karena pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan ubahkan setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang dalam beban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang dalam susah hati Tuhan berikan sukacita yang melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan, kami siap naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau sapa dulu kanan kita katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, pagi hari ini Tuhan berikan sukacita dalam hati kita. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, karena Dia yang layak kita puji. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Kita mau katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semua. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Bapak Ibu Saudara katakan, ku puji, ku sembah, amin. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, haleluya, Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kita mau katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, karena Dialah Tuhan dan Raja kita. Amin, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Rodok ngos-ngosan ya, rokok tua Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau sama-sama terbang bersama Tuhan kita, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita buat kita semua, amin.
tinggi di awan, katakan asal bersama dengan Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi tolong katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini Abah rogo tua tapi pengennya jadi anak muda. Tiba-tiba nengos-ngosan. Puji Tuhan, tapi kita bersuka cita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Saudara Eko berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas keterlibatan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Kami bisa berkumpul pada hari ini bukan karena kebesaran kami, tapi karena kebaikan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan, kiranya Engkau berkati tangan yang memberi supaya menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau iringi persembahan kita dengan lagu lama Bapak Ibu Saudara. Kita pindah ke old song. Gonjang ganjing bumi ini. Biar bumi boleh gonjang ganjing, tapi anak Tuhan tetap percaya bahwa Tuhan yang nolong kita. Gonjang ganjing bumi ini, gelap-gelap langit ini, ratang dan di Yesus bercedak rawe. Tambah tahun rasane, kok tambah abot sanggane. Wong bener bakal urip saka imane. Sing sugih padha bingung, sugih padha bingung, ngumpetake bandane. Sing barake pilulung mikir butuhe. Sing kanggone wong Kristen tetep tentrem uripe. Sugih mlarat sing penting bekti Yesus. Gonjang ganjing bumine, gelap-gelap langite, ratan dari Yesus wis cedak rawuhe. Tambah tahun rasane, kok tambah abot sanggane. Wong bener bakal urip saka imane. Sing sugih padha bingung, sugih padha bingung, ngumpetake bandane. Sing larate pilulung mikir butuhe. Ning kanggone wong Kristen tetep tentrem uripe. Sugih mlarat sing penting bekti Yesus. Sugih mlarat sing penting bekti Yesus. Sugih mlarat sugih mlarat sugih. Sing penting apa Bapak Ibu? Sing penting bekti Yesus. Saya lihat Bapak Ibu Saudara nggak ada yang bisa lagunya ya. Saya tua banget. Tapi lagu ini sungguh memberkati kita.
gonjang-ganjing bumi ini, apapun yang terjadi di dunia ini, yang membuat kita nyaman, membuat kita tenang karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini terima kebenaran firman Tuhan. Lebih jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau imani, kita mau amini bahwa bersama Tuhan hati kita tenang, hati kita damai karena Dialah Tuhan kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam saat badai-badai dalam kehidupan kami tetap tenang, kami tetap aman, kami tetap bersukacita. Karena ada Yesus yang kuat, ada Yesus yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, menyerahkan kepada Roh Kudus, untuk Roh Kudus berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Kami hamba-Mu hanya berbicara, namun ada kuasa yang lebih besar yang akan menyelamatkan jiwa kami. Ada kuasa yang lebih besar yang akan meneguhkan kami. Ada kuasa yang lebih besar yang akan memberikan pengertian bagi kami. Kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Semangat ya. Tadi memuji Tuhannya semangat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tema besar dari bulan ini adalah kekuatan tentang kesaksian. Sebenarnya tool atau alat yang paling efektif adalah diri kita. Pribadi kita adalah tool yang terbaik untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Yang pertama adalah kita melihat bahwa judul pada minggu hari ini adalah semua tentang Kristus, semua tentang Yesus. Saya akan bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Bapak, Ibu, saudara-saudari duduk di tempat ini kurang lebih 2 jam. Saya bertanya kepada siapa ya, jangan deg-degan ya. Saya bertanya kepada Yobel. Kira-kira kamu ketika duduk di tempat ini, kamu kenal Kristus enggak? Kenal Yesus enggak? Kenal ya. Apa yang kamu kenal? Yesus itu siapa? Juru selamat. Amin. Yobel duduk di tempat ini, memberikan hidupnya untuk duduk, mengesampingkan pekerjaan yang lain untuk beribadah, untuk mengucap syukur bahwa Yesus sebagai juru selamat Yobel. Semua tentang Yesus. Saya bertanya kepada Bu Joko, gitu. Bu Joko, yasmane pinten Bu? 63. Mengikut Yesus sudah berapa tahun Bu? Sejak kecil. Bagaimana kehidupan apakah ada badai? Tetap percaya Kristus? Iya. Gimana Bu? Percaya kepada Tuhan. Ada Yobel yang 14 tahun, ada Ibu Joko yang usianya 60 tahun. Pribadi yang tidak kelihatan, yang hari ini Bapak Ibu berkorban, memberikan hidupnya untuk duduk dengan baik, mendengarkan tentang firman Tuhan. Mari kita akan melihat semua tentang Kristus, semua tentang Yesus. Saya percaya Yesus ini adalah tokoh sepanjang masa. Tokoh yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa Yesus adalah seorang pribadi, manusia seutuhnya, Allah seutuhnya, diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Mari saya diberikan ayat mas dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Mari saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab aku telah memutuskan
untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ayat emas ini, Paulus seorang yang cendekiawan, seorang yang pintar, bahkan dia keturunan Yahudi. Beliau seorang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, termasuk Asia. Kita melihat bahwa Paulus, dia berkomitmen, dia memutuskan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita melihat, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, tema seluruhnya atau ayat emas dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Ini yang Rasul Paulus kemukakan. Rasul Paulus datang ke Korintus. Korintus adalah kota besar, kota yang kaya. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus pertama, Korintus itu tidak kekurangan karunia. Korintus itu tidak kekurangan harta benda. Bahkan di sana banyak orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, filsuf-filsuf. Kita melihat kenapa muncul di dalam ayat yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Paulus memutuskan. Kenapa dia datang ke kota itu? Dia memutuskan seakan-akan tidak peduli apa yang terjadi di kota itu. Mari kita lihat alasan Paulus untuk menulis ayat yang kedua ini. Kita akan buka dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Terlalu banyak baca firman, tidak apa-apa ya. Saya akan membacakannya. Perpecahan dalam jemaat. Alasan Paulus menulis ayat yang kedua ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demikian Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?
Aku mengucap syukur tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga sekeluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Perhatikan baik-baik ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Inilah mengapa sering terjadi perpecahan di dalam jemaat. Karena tidak sehati, tidak sepikir, gara-gara doktrin, gara-gara berbeda pikiran, berbeda pendapat, jemaat bisa pecah. Tapi kita melihat teladan Paulus. Aku tidak akan mau mengerti apa-apa tentang kalian. Namun yang aku beritakan tentang kabar baik, tentang Injil. Kamu mau ikut Apolos, kamu mau ikut Paulus, atau mau ikut Petrus, inti dari Paulus adalah tentang pekabaran Injil, tentang kabar baik. Kita melihat, mari kita menjadi jemaat yang meminta kepada Roh Kudus. Karena zaman ini adalah zaman akhir. Zaman bagaimana iblis tidak kelihatan, namun kerjanya kelihatan. Roh perpecahan terjadi di mana-mana. Dari golongan ini, dari golongan itu. Mari kita melihat hati Yesus. Kita melihat kondisi pada zaman ini. Kita harus berhati-hati. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Atau bisa jadi aku kelompoknya Pak Heri, aku kelompoknya Pak Diki, aku kelompoknya Om Pandu. Bukan. Mari kita melihat bagaimana apa yang ada isi hati Paulus ketika Paulus mengingatkan, aku tidak mau tahu tentang kamu, bukan berarti tidak peduli. Tapi yang dia pedulikan adalah tentang pemberitaan kabar baik, yaitu Injil. Kita melihat bagaimana kehidupan Paulus. Mari kita sebagai gereja yang masih bertumbuh. Kita 3 tahun ini 3 tahun gitu. Mari kita luruhkan segala keegoisan kita. Mungkin kita tidak bisa pendapat satu dengan yang lainnya. Mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Pemberitaan Injil, kabar baik. Kabar baik itu tentang siapa? Kabar baik itu tentang Yesus. Saya akan membacakan dalam 1 Korintus 2 ayat 2, tapi terjemahan sederhana. Karena pada waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama bersama kalian, saya tidak membicarakan ajaran lain kecuali tentang Kristus Yesus. Kematiannya di atas kayu salib. Ini adalah terjemahan sederhana. Rasul Paulus mengatakan, aku memutuskan bahwa selama bersama kalian, saya tidak membicarakan ajaran yang lain, kecuali ajaran tentang Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib.
Mari kita melihat bahwa Paulus memiliki komitmen, memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara jemaat Korintus. Tadi seperti 1 Korintus tadi. Ada banyak pengajaran di sana. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran mereka. Dan pikiran adalah medan peperangan untuk si iblis. Disitulah kadang terjadi perpecahan. Karena pikiran-pikiran yang negatif bisa menjadi perpecahan. Di sini kita melihat bahwa pikiran adalah medan peperangan. Kita bisa negatif dengan orang, kita bisa menghakimi orang, kita bisa membenci karena pikiran yang iblis tabur. Mari kita melihat seperti Paulus berkomitmen. Meskipun banyak gosip di sana sini, ini loh ajaran ini. Enggak. Dia berkomitmen, saya hanya memberitakan tentang Yesus. Selain Yesus tidak. Mari kita slide selanjutnya. Kesaksian tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Dari awal tadi saya sudah bertanya pada Mas Yobel, Bu Joko gitu. Bahwa Yesus percaya apapun yang terjadi tetap percaya kepada Kristus. Kita melihat Yesus anak Allah yang berkuasa karena menunjukkan kuasanya, kuasa ilahinya selama di dunia. Kalau kita melihat kisah Yesus dari Injil itu, bagaimana kehidupan Yesus. Dari lahir kita melihat banyak mujizat. Lahir saja dia dari Roh Kudus. Beliau dari Roh Kudus dan lahir kita melihat perjalanan hidupnya. Apakah perjalanan hidup kita sudah seberat Yesus? Coba bertanya pada diri kita sendiri. Apakah di sini ada yang lahir di kandang kambing gitu? Kandang sapi ada. Rumah sakit kandang sapi gitu. Ya. Apakah ada yang lahir di kandang enggak ada ya? Kandang domba enggak ada. Adanya kandang sapi, daerah kandang sapi. Namanya rumah sakitnya. Apakah di sini ada yang pernah bertentangan bahwa hidupmu itu Yesus tahu bahwa dia suatu ketika akan mati untuk dunia. Contohnya Mbak Dita, kowe lahir, kowe nggo tumbal ya. Kan Yesus itu sebagai tumbal penebusan kita. Kira-kira bagaimana? Hidup kita lahir sudah akan menjadi tumbal. Di sini ada yang sudah menjadi tumbal persugihan orang tuanya, supaya orang tuanya kaya gitu. Ada enggak? Yesus. Kita melihat Yesus sebagai tumbal untuk menebus dosa kita. Apakah perjalanan hidup kita, apakah sampai dikejar-kejar pasukan Roma mau dibunuh? Ada enggak? Enggak ada ya. Kecuali kalau mencuri itu golek polisi gitu ya. Enggak ada, di sini baik semuanya. Apakah di sini ada yang sudah berbuat baik tapi merasa tidak diperhitungkan? Ada? Mbak Ratna guyu-guyu gitu. Iya bojoku kurang itu gak aku burutno gitu. Gitu ya. Ada? Mungkin ada ya. Tidak diperhitungkan, tidak dinilai orang dengan baik. Ada. Yesus pernah. Pernah enggak Bapak Ibu dicurigai ketika pelayanan, dicurigai gitu? Yesus pernah ketika dia dengan seorang perempuan Samaria, muridnya, Yesus sih ngomong karo wong wedok sing ra nggenahi gitu. Padahal muridnya gitu. Pernah enggak kita dicurigai seperti itu? Pernah ya. Sering ya. Bersyukurlah. Berarti karena kita menteladani Yesus. Karena kita pengikut Kristus yang sejati.
Mari kita melihat, pernah enggak berdoa dan minta kesembuhan sama Tuhan, disembuhkan? Mujizat, pernah enggak? Pernah semuanya ya. Kita melihat bagaimana Yesus sebagai teladan hidup kita. Bukti Yesus menunjukkan kuasa atas alam, penyakit, dan kematian. Saya akan bersaksi dengan Yesus menunjukkan kuasa atas alam. Saya dengan Pak Heri pulang, dari mana itu enggak tahu ya Pak Heri. Pulang hujan deras sekali, akhirnya kami ada jemuran di atas. Kami naik di atas, jemuran kami sudah ambruk. Anginnya ngeri banget. Sampai saya bahasa roh, Tuhan tolong pergi angin. Sampai Pak Heri juga karismatiknya dikeluarkan semuanya gitu. Anak saya Karen naik ke atas, dia lihat nangis karena ngeri sekali. Gelap di atas itu, gelap, dan kami melihat genteng tetangga itu runtuh, menjatuhi tetangga kami, dan ternyata yang dijatuh itu ruang untuk studionya remuk di bawah karena kejatuhan genteng dari atas. Dan kami berdoa, Tuhan, karena kami pernah mengalami ada angin yang sederhana bisa ngelengkap rumah kami gitu, ngelempet gitu. Dan itu anginnya, Tuhan tolong gitu. Tuhan kau yang memiliki alam semesta, Tuhan enggokkan. Saya berdoa anginnya dienggokkan gitu ya. Diputarkan gitu, terus beberapa menit reda gitu. Dan tidak terjadi apapun, cuma jemuran kami basah semua, kami nyuci lagi gitu ya. Enggak apa-apa kalau itu ya. Dan saya yakin kuasa atas alam Tuhan bisa menolong kita. Bahkan ada kesaksian jemaat di sini, saya tidak sebutkan, beliau juga ada angin ribut, dia lihat pohon pisang begini, dia muter, dalam nama Yesus pergi angin. Dan dia mengatakan angin itu pergi. Waktu itu kesaksian seorang ibu jemaat di JKI gitu. Kuasa atas alam semesta. Tuhan yang bisa meredakan, angin bisa dienggokkan gitu, enggak mampir ke rumah kita. Kita melihat penyakit, bahkan kematian pun Tuhan bisa angkat. Lazarus ketika mati, Tuhan bangkitkan Lazarus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita hanya mendengar saja. Mari kita merasakan bukti itu. Bahwa Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saya memberikan di sini yang pernah mengalami mujizat Tuhan, sinten nggih? Bu Putri. Siapa lagi? Pak Ruli ya, karena Pak Ruli, Bu Putri sudah maju. Pak Ruli silahkan berdiri dan bersaksi. Mujizat apa Pak? Tolong kasih mic Mas Eko. Ya. Gini. Baru saja kejadian kemarin sore. Iya. Itu sewaktu pulang kerja. Aku kan kalau pulang kerja nggak mau naik motor. Berangkat pulang kan naiknya sepeda. Pas pulang itu kan saking semangatnya, di rumah kan mau ada oikos, ya persiapan lah apa yang disiapin. Saya itu semangat banget pulang tuh, nggak mikir apa-apa, pokoknya pulang gitu aja. Naik sepeda kenceng banget. Pas masuk kampung dari jalan raya dari tempatnya Pak Dani, itu kan masuk kampung ke arah selatan. Sangat kenceng, lurus jalannya. Masuk kampung lagi, nggak lihat apa-apa. Tahu-tahu saya itu udah terbang, jatuh lagi, nimpa motor di depannya. Dan apa ya? Kalau orang-orang lihat, Mas, kok rapopo kowe? Lah apa? Saya juga nggak tahu Pak. Mungkin ini karena Tuhan. Bener Pak, ini masih ada
lukanya ini. Kalau di dada ini kan saya tengkurap pas ada stang di sini. Nancep gitu, tak kira ya nancep. Aku rasa ubah. Lalu kan di depan itu kan teman-teman saya banyak, walaupun beda kampung tapi banyak. Pak De, ngopo Pak De? Tapi cah cilik temennya. Pak De ngopo Pak De? Ora apa-apa Pak De? Ora apa-apa. Ya wis De, lah ketoke mengkurep nuncep nggon setang lho kowe mau De. Tapi puji Tuhan sampai semalam enggak ngerasain sakit, yang ngerasain sakit pas bangun tidur tadi. Badannya kayak remuk gitu. Tapi saya percaya, saya pasti bisa ke gereja untuk ibadah. Dan saya terbukti masih di sini karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Pak Ruli masih hidup nggih? Iya, masih hidup. Penyertaan boleh mencelat, tapi Tuhan tetap menolong. Kita melihat Yesus mengusir setan yang memanggilnya sebagai anak Allah. Setan tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Bagaimana kehidupan kita? Apa kita kalau tahu setan lari terbirit-birit gitu? Mari kita memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus mengusir setan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau ada serangan dalam pikiran, usir di dalam nama Yesus. Kamu pergi, jangan mengganggu pikiran saya. Seringkali kesukaan iblis adalah intimidasi. Kamu gak bisa, kamu bodoh, kamu jelek loh, kamu hitam loh, kamu gak punya loh. Itu kesukaan iblis. Seperti singa yang meraung-raung. Mari lihat. Kita mengaku sebagai anak Allah. Katakan di dalam nama Yesus. Nama itu berkuasa. Ketika ada intimidasi, ada serangan, oh bojomu kayak gini loh, bojomu kayak gini loh. Dalam nama Yesus, bojoku baik-baik saja. Suamiku, istriku baik-baik saja. Karena iblis suka sekali mengintimidasi kita. Untuk kita jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam perangkapnya. Ketika kita terperangkap, kita tidak berdaya. Akhirnya tidak punya pengharapan, ngelokro, gak semangat. Iblis suka itu. Mari kita menteladani Yesus. Yesus mengusir iblis. Kalau saya melihat tentang Yesus, Yesus itu tidak punya apa-apa loh. Anak tukang kayu, orang yang sederhana. Gak punya apa-apa, gak punya harta yang akan dibagikan gitu. Tapi kita melihat Yesus percaya bahwa yang mengutusnya itu Bapa. Bapa di surga yang memiliki alam semesta. Ketika pada lapar mendengarkan khotbah Yesus, apa yang ada padamu? Tuhan tidak mencari-cari, cari pabrik roti, enggak. Apa yang ada padamu? Tuhan, aku hanya ada 2 ikan dan 5 roti. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita enggak punya apa-apa. Apa yang ada padamu? Tuhan, aku punya tenaga. Tuhan, aku punya pikiran yang sehat. Tuhan, aku hanya punya uang 10.000 mungkin. Mari kita melihat kehidupan kita. Kesaksian Yesus menjadi teladan bagi kita. Puncaknya adalah berita Injil adalah pengampunan, tentang pengampunan Allah, pengampunan manusia. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah jahat kepada kita. Seringkali kita merasa ngambek mbak Tuhan, merasa kecewa sama Tuhan. Mari kita mengoreksi. Tuhan itu tidak pernah berbuat jahat dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukannya selalu baik. Kalau kita, bahkan nanti kalau Bapak Ibu membaca ayat selanjutnya, orang rohani menilai segala sesuatu. Orang duniawi tidak bisa menilai.
Ketika kita mengatakan ada Yesus, ada Roh Kudus, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita? Baik itu senang, baik itu susah, baik itu menderita, baik itu bahagia. Ada nilai tersendiri. Oh, ini maksud Tuhan begini ya. Supaya kita lebih tekun, akhirnya muncullah kesabaran. Supaya kita lebih sabar, lebih menerima setiap keadaan, orang gayuh duwur-duwur. Supaya tuh kita kehidupan dunia ini sudah berat, jangan dibikin berat. Mari kita melihat Tuhan tidak pernah jahat kepada kita. Buruk tak aku randuwe mobil, aku ngene-ngene. Mari lihat hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari lihat. Saya lihat YouTube gitu ya, di daerah Afrika, orang ini buta selama 35 atau 30 tahun. Dan waktu itu ternyata negara itu adalah banyak yang sakit katarak. Karena terlalu panas, sinar matahari selalu menyengat. Dan ketika mereka dioperasi dapat biaya, waktu itu yang menolong itu dicurigai. Tidak suka, istrinya tidak suka pada orang yang menolong ini. Dan tidak suka, isinya tidak suka dibawa ke dokter gitu, tidak suka. Karena Afrika ini mereka itu percaya dukun, lebih percaya dukun daripada medis. Dan akhirnya dibawa ke medis, dioperasi dan bisa melihat. Bagaimana dengan kehidupan kita di Indonesia ini? Apa yang patut kita syukuri? BPJS, ada yang gratis di sini? Ada. Mungkin harga-harga melambung, apakah di rumah masih ada beras? Masih ada. Ada baju lebih dari 2? Ada? Ada. Sak lemari gitu. Mari kita mensyukuri. Di rak sepatu apakah lebih dari 2? Ada ya. Bahkan 3 gitu, ada gitu ya. Mari kita melihat kesaksian tentang Yesus Kristus. Poinnya adalah semua tentang Kristus. Tadi ayat emasnya adalah Paulus. Aku tidak mau mengetahui apa-apa tentang kamu. Tapi yang kuberitakan hanya salib Kristus. Karena salib itu adalah bagian jaminan bagi kita untuk kerajaan surga. Seringkali kalau hari ini ada hari lahir saya dan hari lahir pasti Tuhan selalu mengingatkan tentang kematian. Hari lahir beberapa 48 tahun yang lalu saya lahir tidak nangis. Otomatis kalau kedokteran zaman sekarang mesti anak ini sudah jantungnya sudah tidak bagus. Gitu. Digebuklah saya sama dukun bayi, nangis 3 hari 3 malam. Dan sampai hari ini Tuhan selalu ingatkan bahwa hidupmu adalah kasih karunia. Kadangkala mungkin ada yang bertahan terus gitu. Ada kalanya ngelokro, ada kalanya putus asa, ada kalanya tidak bersemangat. Tapi ingat, Tuhan bisa menolong kita dengan caranya. Untuk kita kembali, ayo kembali anakku, kembali. Dan ada kesaksian saya dengan adik saya, Mbak kowe digoleki A, namanya A. Oh iya ya, dulu rekan kami pelayanan waktu saya muda, sekarang sudah tua. Dan ini adik saya jauh, baraannya Bu Nining gitu. Dan oh iya ya, aku tak pengen ke sana. Itu sudah 2 bulan yang lalu. Dan saya itu Tuhan gerakkan saya ke sana. Dan saya ke sana, dia punya anak 4 gitu. Punya anak 4 dan saya tanya, sudah berapa lama kamu tidak bergereja? 10 tahun. Aduh, saya nangis. Ayo balik lagi. Ayo balik lagi. Dan kami ngobrol tentang kasih Tuhan, cinta Tuhan. Dia pernah sampai ke dukun gitu, cari sesuatu supaya karena ekonominya sulit gitu. Ayo balik lagi. Dan
kami ngobrol dan saya berdoa, ayo balik sama Tuhan. Dan saya pulang. Betapa Tuhan, saya mikir, saya berjalan, oh iya ya Tuhan. Mungkin saya bagian kecil untuk mengingatkan orang. Bisa jadi kita bagian kecil untuk mengingatkan orang untuk kembali kepada Kristus. Bersaksi tentang Yesus saja. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, namun kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat JKI MCC yang hadir saat ini. Berkati seluruh sidang jemaat, supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami cinta Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan. Mungkin kalau saat ini ekonominya masih harus berjuang, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan sendiri. Dan Tuhan akan buka pintu-pintu berkat yang bergumul tentang pasangan hidup. Tuhan, Kau memberkati. Engkau Yesus yang menyediakan yang terbaik bagi teman-teman kami. Yang sekolah, yang studi, yang kuliah, yang bekerja. Engkau memberkati. Yang mengalami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, sia-sialah kami kalau Engkau tidak bangkit dan mati di atas kayu salib. Tapi bersyukurlah kami karena Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih pengampunan yang Tuhan berikan, kemerdekaan, sukacita yang Tuhan berikan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Terus kalau hamba-Mu selesai, Roh Tuhan, Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Untuk kami bertumbuh ke arah Kristus. Dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tim musik boleh maju ke depan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kehidupan kita sehingga kita belajar seperti Paulus bahwa tidak ada hal yang lebih indah selain punya Yesus. Selain Yesus saja dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar untuk berfokus kepada Yesus saja dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang. Bahwa kita anak Tuhan, Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Dan kita perlu memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Sebentar kita akan memberikan gerakan 2000. Kita mau iringi dengan pujian Gunjang Ganjing Bumi ini. Kerap-kerap langit
Tuhan, waktu dan tempat saya haturkan kepada Mas Adris. Mau WL apa mau apa, Mas? Puji nama Tuhan, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini di mana kami boleh berkumpul, berhimpun di tempat ini, memuliakan dan memuji-muji Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya kami bersatu hati, kami rindu untuk menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk kelurahan Keratonan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kelurahan ini menjadi kelurahan yang menjadi contoh bagi kelurahan-kelurahan yang lain di mana kami boleh ada menjadi bagian dari kelurahan Keratonan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan GKI MCC, biarlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalannya akan Kristus. Kami rindu biarlah setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah pilih di tempat ini, biarlah semakin hari semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu biarlah Tuhan memberikan pertambahan jiwa-jiwa yang datang ke dalam keluarga besar GKI MCC Solo. Kami rindu setiap bangku-bangku yang kosong yang ada di ruangan ini, biarlah Tuhan isi dengan jiwa-jiwa yang baru yang rindu haus mengenal akan Engkau. Kami juga rindu berdoa untuk penatua dan diaken yang Tuhan telah bentuk. Biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati di dalam melayani Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi jiwa-jiwa yang ada di GKI MCC. Tuhan, kami juga rindu biarlah Tuhan memberikan gedung gereja atau tempat ibadah yang lebih permanen. Kami bersyukur apabila Tuhan sudah memberikan tempat ibadah di tempat ini sehingga kami boleh berkumpul, memuliakan, beribadah bersama, dan kami rindu biarlah melalui tempat ini kami boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk badan-badan misi dan juga utusan-utusan Injil di seluruh dunia. Biarlah senantiasa Tuhan pakai secara luar biasa untuk mengemban tugas, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum terjamah. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan akan bantu setiap badan misi yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perencanaan retreat Excel 2025. Biarlah Tuhan sendiri memberkati acara ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan, setiap panitia-panitia yang sudah Tuhan pilih. Biarlah boleh mengemban tugas dengan baik, bertanggung jawab dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Jalannya acara nanti kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa yang rindu untuk bersekutu, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati, dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini, yang pertama adalah hari Senin ada latihan metaden pukul 6 sore. Bagi teman-teman yang cewek-cewek bisa bergabung, yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang tarian bisa datang di latihan metaden setiap hari Senin pukul 6 sore. Kemudian untuk hari Selasa dan hari Rabu ada oikos di wilayah-wilayah tertentu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di oikos bisa bergabung di wilayah-wilayah terdekat, dan oikos dilaksanakan setiap hari Senin atau hari Selasa dan hari Rabu pukul 6:30 malam. Kemudian hari Rabu pagi hari pukul 10 pagi ada program Kristal, di mana kerjasama antara GKI MCC dengan Radio Immanuel. Banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita dapatkan melalui program Kristal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu longgar bisa mendengarkan dan menyimak berkat-berkat Tuhan yang disampaikan di program Kristal setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Kemudian untuk hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore di Maestro.
Kemudian hari Jumat besok ada doa menara untuk pelayan. Jadi seluruh pelayan diwajibkan untuk hadir di doa menara pelayan. Besok hari Jumat pukul 6 sore. Selesai dari doa menara nanti akan dilanjutkan dengan rapat retret Excel 2025. Kemudian hari Sabtunya saya mengundang bagi teman-teman yang masih muda, berjiwa muda bisa hadir di ibadah Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Maestro. Hari Minggu kita akan sama-sama bergabung bersama di ibadah gabungan di tempat ini. Di minggu yang keempat, hari Minggu pukul 8 pagi, nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yowas Anggoro, yaitu Gembala Sidang dari JKI CSN. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir bisa kembali hadir di hari Minggu besok ada ibadah raya gabungan pukul 8 pagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Adris untuk informasi kegiatan sepekan yang sudah dibagikan. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili Pak Gembala, Pak Daniel, meminta maaf karena Pak Daniel tidak bisa ikut ibadah di minggu ini karena beliau sedang ada di Penang untuk menemani Pak Sirun yang besok menjalankan operasi, menjalankan ibadah, menjalankan operasi dan mungkin agak lama di sana. Jadi hari ini tidak bisa ikut hadir, tapi sepertinya beliau ikut ibadah secara online, gitu, bersama dengan Pak Sirun. Dan nanti minta doanya supaya besok operasi berjalan dengan baik dan semua lancar. Lalu seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adris tadi bahwa besok minggu adalah ibadah gabungan karena kita minggu yang keempat, ada tamu yang akan melayani yaitu Bapak Yowas, itu Gembala JKI CSN. Beliau akan menyampaikan firman Tuhan di jam 8 pagi. Lalu informasi yang bisa saya sampaikan lagi adalah informasi retret. Bapak Ibu Saudara yang belum tahu informasi tentang retret Excel 2025 itu diadakan hari Jumat sampai Minggu 18 sampai 20 April 2025 di Rumah Retret Bukit Hermon Karanganyar. Itu kegiatan tahunan kita di mana kita merayakan Jumat Agung dan Paskah secara bersamaan disertai dengan baptisan air di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar bisa mendaftar lewat Oikos masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Oikos bisa menjumpai Mas Adris atau Mbak Nita untuk mendaftar. Dan adapun kontribusinya Bapak Ibu Saudara untuk dewasa 175.000 dan untuk anak-anak 100.000. Nanti akan diinformasikan Mas Adris dan Mbak Nita, anak-anak 100.000 itu yang seperti apa nanti akan diinformasikan. Jadi kami menghimbau sebagai pastoral penata layanan menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara untuk semua ikut karena kita akan menjalin kebersamaan dan juga menambah iman kita lewat setiap firman yang akan disampaikan di sana. Dan kita juga mendukung bagi saudara-saudara kita yang akan baptisan air di sana. Jadi jangan sampai ketinggalan di Solo karena kita berangkat semua ke Karanganyar. Itu saja informasinya. Dan hari ini kita bersuka cita karena Bu Retno berulang tahun, pas melayani, pas ulang tahun. Aduh, makanya tadi saya masuk waktu disapa di luar kok cahayanya sudah berbeda gitu. Intinya sudah vibes-nya itu sudah wah, berbeda sekali gitu loh. Siapa tahu habis ini saya diajak makan. Puji Tuhan, nanti doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Pak Pendeta Heri. Monggo waktu dan tempat saya aturkan.
kita akan terus berdoa untuk Bapak Gembala dan juga untuk Bapak Sirun khususnya untuk operasinya ya. Jadi tidak hanya pagi hari ini kita akan berdoa, tetapi cangking doa ketika Bapak Ibu Saudara sedang saat teduh atau sedang berdoa, kita sama-sama mendukung beliau untuk operasinya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dan diberikan kesehatan. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap ibadah kami. Kami percaya ini semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami saat ini berdoa terkhusus untuk Bapak Gembala yang saat ini menemani Bapak Sirun yang ada di Penang, Malaysia. Kiranya Tuhan menolong Bapak Gembala agar bisa menemani, memberikan sukacita, memberikan rasa nyaman buat Bapak Sirun Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk Bapak Sirun yang besok akan menjalani operasi. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan akan menolong beliau melalui dokter, melalui perawatan, melalui operasi yang ada. Tuhan turun tangan atas Bapak Sirun agar semua boleh berjalan dengan lancar, semua boleh berjalan dengan baik dan memberikan kesembuhan pemulihan untuk Bapak Sirun Tuhan. Berkati beliau Tuhan, berikan kekuatan, berikan pengharapan yang daripada Tuhan sendiri, juga seluruh keluarga besarnya, agar terus mendoakan, agar terus juga memberikan satu support yang begitu luar biasa. Kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini Tuhan, juga akan terus berdoa untuk beliau, agar beliau boleh kuat, boleh menjalani ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, doa-doa orang benar sangat besar kuasanya, karena kami punya Tuhan, bukan karena kepintaran kami berdoa, kepiawaian kami berdoa, tetapi karena doa kami ada kuasa daripada Kristus sendiri yang akan menjamah, memberikan kesembuhan pemulihan untuk Bapak Sirun Budi Raharjo Tuhan. Berkati beliau, juga segala biaya yang timbul, Tuhan tolong, agar Tuhan cukupkan segala sesuatunya, juga keluarga anggota yang lain yang mereka menemani, Tuhan limpahkan kesehatan kepada mereka semua, limpahkan sukacita, terkhusus buat Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Raharjo. Tuhan pakai beliau menjadi berkat buat keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, rekan-rekan kami semua yang melayani, Tuhan memberkati mereka, pemimpin pujian, pemain musik, semuanya, diaken, semuanya Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkati dalam setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan, pengedar kantong kolektor, multimedia, sound system, semuanya Tuhan memberkati. Biarlah pagi hari ini kami jemaat juga boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik, yang sedang mencari sekolah, Tuhan memberkati, yang akan ujian juga Tuhan memberkati, anak-anakmu yang belajar, pakai mereka menjadi berkat di sekolah mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk panitia Natal, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan cukupkan segala biayanya dari segala penjuru mata angin. Tuhan kirimkan berkat-berkat yang berkelimpahan sehingga kami boleh menerima itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Juga untuk ibadah gabungan minggu depan, Tuhan tolong kami semua mempersiapkan segala sesuatunya. Pembicara yang Tuhan siapkan, berikan pengurapan yang daripada Tuhan. Ketika menyampaikan firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa-doa setiap kami, permohonan setiap pribadi-pribadi kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau mengetahui isi hati dari jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Segala permohonan mereka Tuhan dengarkan, Tuhan kabulkan, Tuhan wujud nyatakan apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami akan pulang Tuhan ke tempat, ke rumah kami masing-masing. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sambil Bapak Ibu Saudara kedangkan tangan Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, dan arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah, sungguh mesra bersama dengan Allah Roh Kudus akan terus ada dan tinggal dalam diri kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.